يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian saling mencela satu sama lain. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang jalim. Ayat yang dibaca, ada beberapa wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Pada Abu Hurairah bin Sulaiman, janganlah engkau meremehkan orang lain. Boleh jadi orang itu yang diremehkan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Katsir rahimahullah berkata pada surah Al-Hujurat ayat 11 yang berisi tentang larangan melecehkan dan meremehkan orang lain. Dan sifat melecehkan dan meremehkan orang lain termasuk dalam kategori sombong. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bersabda, "Al-kibru batrul haqqi wa khamtun nas." Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ingatlah, orang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena ilmu dan takwa. Jadi janganlah sombong kepada orang lain dan kemudian dipandang dengan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Diki Azizi. Nama saya Fadilah Ramadan. Hari ini kita akan menampilkan hadis ke-9. Jalankan semampunya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Safri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bi fa'alhu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum asratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Safar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang aku larang maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan 6 faedah. Yang pertama, wajib menahan diri dari setiap apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menahan diri dari yang terlarang ini mencakup larangan kecil maupun yang banyak. Contoh, riba yang sedikit dan banyak sama-sama dijauhi. Ketiga, menahan diri dari sesuatu lebih mudah daripada mengerjakan sesuatu. Yang keempat, mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan. Jika tidak bisa mengerjakan seutuhnya, maka kerjakanlah sesuai kemampuan. Yang kelima, jika tidak bisa menjalankan perintah secara seutuhnya, maka diperintahkan untuk menjalankan secara semampunya. Yang keenam, jika mendengar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah langsung mengerjakan tanpa menanyakan apakah hukumnya itu wajib ataukah sunnah. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start, let us introduce ourselves. My name is Rafa Al-Fadili Setiawan. You can call me Rafa. And my name is Hanif Faisal Muslim, and you can call me as Hanif. What is procedural text? Procedural text is a type of text that explains how to do or how to make something. Or as you know, it's tutorial.
And for the materials, there are fruits like strawberry, apple, and pear. First, cut up the fruit into half or small pieces. We are using apple, strawberries, and pear. You can use other fruits, what you want. And for the last, you can add yogurt. And anyway, you can add other sauces like condensed milk and mayonnaise, but today we are using yogurt. And mix it well. Anyone want to try? How's the taste? Is it good? Biasa aja. How's the taste? How's the taste? Okay, I think that's enough for us. Sorry for the chaotic way. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu dan bapak-bapak, selamat siang Ustaz dan Ustazah, dan selamat siang teman-temanku yang saya banggakan. Kita mau menganalisis materi fisika dengan materi hukum Pascal dan tekanan. Sebelum lebih dalam, kenalin dulu dong tim-tim kami. Yang pertama ada tim engineer, yang dimana tim ini mempunyai tugas membentuk dan mendesain jembatan. Mendesain jembatan sendiri ada saya, dan tim pembentuk ada saya, Chandra, Irsyad, dan Arvin. Di tim kedua ada tim desainer PowerPoint, yang dimana tim ini berfungsi untuk membuat PowerPoint yang akan ditampilkan di depan sini. Ada Sultan dan ada Zahra. Ini adalah desain dari jembatan yang saya gambar, yang dimana kita membentuk ini agar memudahkan tim kami. Bapak Ibu pasti ada yang bertanya, kenapa ya harus pakai gambar-gambar segala kayak gini? Kan ribet ya kan? Bisa juga langsung dibentuk aja. Pasti ada yang mikir gitu. Jawabannya yang simpel, agar memudahkan tim kami dan meminimalisir kesalahan pada saat pengujian jembatannya. Dan juga mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kenapa kali ini kita menganalisis fisika dengan materi hukum Pascal dan tekanan? Tujuannya cuma satu, kita mau memahami hukum Pascal dengan praktis. Dan yang kedua, kita mau membuat jembatan yang bisa diangkat dengan hidrolik. Yang ketiga, kita mau memahami hukum Pascal dan tekanan. Dan yang keempat, kita mau belajar problem solving, entah itu menyelesaikan masalah dalam kelompok ataupun masalah dalam proyek jembatannya. Apa itu jembatan hidrolik? Jembatan hidrolik adalah jembatan yang dapat bergerak, diangkat, dan diturunkan menggunakan sistem hidrolik. Tekanan cairan digunakan untuk menggerakkan mekanisme pengangkat cairan secara efisien. Lalu, keunggulan dari si kayu adalah harga terjangkau dan ramah lingkungan. Latar belakang dari pembuatan jembatan. Jembatan merupakan salah satu infrastruktur yang paling penting di dunia, karena memiliki fungsi untuk menghubungkan dua area yang terpisah. Jenis-jenis jembatan itu ada banyak sekali. Salah satunya ialah jembatan hidrolik yang memanfaatkan prinsip hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan eksternal yang diberikan kepada fluida di dalam sistem tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Rumus yang digunakan dalam pembuatan jembatan ini adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan jembatan yaitu kardus, suntikan, air, selang kecil, dan stik kain. Oke, bisa kita lihat di sini. Kita mau mempraktekkan hidroliknya, yang dimana nanti jembatan ini akan terangkat oleh suntikan yang ada di bawah sebagai penampang dan sebagai hidrolik.
Ya, terima kasih. Dan juga jembatan ini bisa menahan berat saya. Enggak, aman. Bisa lihat di sini, fungsi dari kabar tadi ialah kita mau jembatan ini mampu menebarkan atau menyebarkan berat saya agar berat saya tersebar ke area atau keseluruhan pada jembatan segini. Terima kasih. Proses pembuatan jembatan. Langkah utama dalam konstruksi jembatan hidrolik yang memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Pertama, perencanaan blueprint. Yang kedua, pemilihan dan pemotongan stik. Yang ketiga, perakitan rangka utama. Dan yang keempat, pemasangan sistem hidrolik. Dan yang kelima, penyelesaian dan evaluasi. Cara kerja sistem hidrolik pada jembatan. Yang pertama adalah mengetahui prinsip dasar tekanan cairan, yaitu adalah buku Pascal. Yang kedua adalah mengetahui mekanisme angkat dan turun. Yang ketiga adalah mengetahui komponen hidrolik. Hasil dari pengujian tadi ialah sistem hidrolik dapat diterapkan di jembatan. Sudut angkat maksimal dari jembatan ini ialah sekitar 45 derajat. Kekuatan jembatan dapat menahan beban di sekitar 40 kg. Dan terdapat kendala dari pengujian ini yaitu keausan pada materi seperti stik yang mudah patah dan lem yang mudah hilang. Kekurangannya adalah kekuatan yang terbatas, ukuran yang terbatas, mudah rusak jika terkena air, butuh ketelitian tinggi, dan yang terakhir adalah daya tahan yang sangat rendah. Baiklah, cukup dari kami materi yang kita bawakan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan jalan ini harus diselesaikan secepat mungkin. Aku tidak ingin ada keterlambatan. Baik Tuan Dendes, para rakyat sudah lama bekerja dari subuh. Tenang saja Tuan, semua berjalan lancar. Para pekerja masih kuat bekerja. Bagaimana kita jamin kesalahanku? Apa itu? Ada masalah? Tidak apa-apa Tuan, mereka hanya kelelahan biasa. Benar, mereka hanya kelelahan biasa. Mereka masih bisa melanjutkan pekerjaan. Bagus. Dan sampai proyek ini gagal karena hanya para pekerja malas bekerja. Aduh, tanganku serasa mau patah. Itu juga, tapi kalau kita berhenti bekerja, kita akan dimarahi. Dan Mirisal tuh paling dipotong terus sama mereka. Ada dari Belanda ada, tapi kok yang kita dikit banget sih. Hei, jangan berisik. Pak, kita udah capek Pak di bakal keadaan kayak gini. Kami kelaparan, upah kami potong, tapi kami disuruh kerja terus-menerus. Baik, saya akan cari tahu, tapi kalian harus hati-hati. Woi, kenapa kalian duduk santai sini? Dan ini nggak akan selesai dengan kalian bersantai. Mohon. Tapi Pak, kami cuma disuruh sebentar. Kalau kalian tidak ingin bekerja, masih banyak rakyat jalan yang ingin bekerja. Para pekerja pun kembali bekerja karena terpaksa dan telah diomeli oleh pejabat. Aneh, upah dan persediaan lainnya harusnya cukup buat para rakyat. Awas, ada yang pingsan dan belum makan. Betul Pak. Kalau kayak gini terus, lama-lama semua bekerja jadi sakit. Saya mau jika ada yang menyalahgunakannya. Maksud Bapak yang mencuri? Bisa jadi. Hahaha, mereka yang kerja hati-hatian, apa yang nikmati hasilnya? Pengawas yang melihat dari jauh akhirnya mulai sadar dengan kejanggalannya. Dan benar saja, pejabat itu pun korupsi. Bagaimana keadaan para pekerja? Semua material Tuan, tidak ada masalah. Tuan Dendes, Tuan harus mengetahui yang sebenarnya. Apa maksudmu? Upah dan makanan ada yang menyalahgunakannya. Ada korupsi di dalam proyek ini. Kami kelaparan Tuan. Bahkan ada yang tidak kuat bekerja Tuan karena sakit. Kami semua diambil oleh dia Tuan. Pejabat, apa itu benar? Tuan, saya akan sedikit. Sedikit? Karena keserangan kamu, para rakyat menderita seperti ini. Ampun Tuan Dendes. Pengawas, tangkap dia.
Mulai hari ini, pemotongan upah harus dihentikan dan hak para pekerja harus diberikan. Seharusnya kerja keras kita tidak dibayar dengan penderitaan, tapi hanya ingin diperlakukan dengan adil. Semoga tidak ada lagi orang jahat yang menyalahgunakan jabatannya untuk mengambil hak rakyat kecil seperti kami. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya bisa telah mengambil hak kalian. Pembangunan memang penting, tapi kejujuran jauh lebih penting. Itulah drama singkat yang dapat kami tampilkan. Dari drama yang tadi kita tampilkan ada beberapa amanat atau pesan yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah kita harus bersikap jujur dan tidak mengambil hak orang lain. Korupsi adalah perbuatan yang merugikan banyak orang dan kita harus bisa menghargai pekerjaan orang lain dan memperlakukan sesama dengan adil. Seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya orang menipu pasti akan ketahuan juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu minal fasli asir sanataqaddamu lakum al-mas'uliyah tahtal mawdu al-hayatul madrasah. Assalamualaikum ya asdiqai. Waalaikumsalam. Kaifa halukum al-yawm? Ana bi khairin alhamdulillah. Ana aidan bi khair. Ana bi khairin aidan. Alhamdulillah, ana bi khair. Anjastum wajib al-lughah al-arabiyyah? Naam, anjastum amsi. La ukhbiru bal. Ana anjastu mu'taman. Wa ana anjastu kullah. Uridu musa'adah fi qatil. Sausa'iduka ya Fikri. Wa ana aidan sausa'idu. Idzan hayya na'malu fil maktab. Nah, qiratul lail. Alifam menjad ana wa huruf ala min ila an fi. Syukran. Man ya'rif mana mubtada? Ala. Wa ismu yaqau fi awal jumlah. Syukran. Man ya'rif mana khabar? Ana ismun yumilu maknal jumlah. Alhamdulillah, akmalna wajibat. Alhamdulillah. Syukron ala istimamikum wa dimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.